Sudah sepatutnya kita semua yang ada di bumi ini menjaga lingkungan dan udara agar tetap bersih dan sehat. Bagaimana sih caranya agar kita bisa menjaga lingkungan dan udara menjadi bersih dan sehat? Berikut adalah pembahasan tentang pencemaran udara dan juga bagaimana kita bisa berkontribusi untuk mengurangi pencemaran udara. Pengelolaan lingkungan diperlukan agar lingkungan dapat terus menyediakan kondisi dan sumber daya yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Lingkungan abiotis terdiri dari atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Atmosfer terdiri dari 4 lapisan yang berbeda dalam hal suhu dan tekanan udara akibat perbedaan dalam penyerapan energi matahari. Terdapat lapisan yang penting bagi manusia dan rentan terhadap perubahan akibat kegiatan manusia, yaitu stratosfer dan troposfer. Di dalam video terdapat contoh dari daur biogeokimia, yaitu atmosferik atau daur karbon. Daur ini berlangsung dengan adanya energi matahari dan peran penting dari makhluk hidup. Selain itu, bahan bakar fosil, yaitu senyawa C yang terbentuk dari sisa makhluk purba dan batuan atau cangkang hewan memerlukan jutaan tahun untuk dapat kembali berputar ke dalam komponen hidup. Lalu, bagaimana pengaruh kegiatan manusia terhadap daur karbon dan kondisi lain di atmosfer? 1. Efek rumah kaca. Penggunaan bahan bakar fosil oleh manusia menghasilkan gas CO2 dalam jumlah yang sangat banyak. Gas CO2 ini tidak dapat langsung diputarkan dalam daur karbon sehingga terakumulasi dan membentuk lapisan di stratosfer. Dalam kondisi alami, energi matahari diserap oleh bumi dan akan diradiasikan kembali sebagai panas yang meninggikan bumi. Peningkatan suhu bumi ini diperkirakan akan mempengaruhi pola iklim, tinggi permukaan laut, pencarian es di kutub, kesehatan manusia, pertanian, kehidupan, dan penyebaran hewan dan tumbuhan, dan lain-lain. Lalu yang kedua, penipisan lapisan ozon di stratosfer. Lapisan ozon menyerap radiasi ultraviolet UV dari matahari dan melindungi bumi dari radiasi tersebut. Tanpa lapisan ozon tersebut, lebih banyak radiasi UV yang menembus atmosfer dan sampai ke permukaan bumi. Beberapa akibat peningkatan UV yang sampai ke bumi. Yang pertama, mempengaruhi kesehatan manusia seperti menghambat sistem kekebalan tubuh, meningkatkan kanker dan katarak. Yang kedua, menurunkan hasil pertanian dan kehutanan. Yang ketiga, merusak struktur dan fungsi ekosistem alami. Lalu, yang ketiga ada hujan atau deposisi asam air. Hujan yang bersifat asam ini memberikan dampak negatif berupa 1. Kematian hewan dan tumbuhan, 2. Penurunan kesehatan manusia, 3. Korosi bahan bangunan dari logam. Berikut adalah contoh pengaruh hujan asam pada patung. Hujan asam dapat merusak permukaan batuan, plastik, logam, peralatan listrik, dan lain-lain. Pada batuan, asam melarutkan zat kapur yang terdapat dalam batuan. Larutan kemudian menguap dan meninggalkan kristal dalam batuan yang akan membesar dan memecahkan batuan. Batu juga dapat menjadi hitam dan kotor. Lalu berikutnya ada pencemaran udara. Asap kabut fotokimia atau photosemical smoke merupakan campuran kompleks dari berbagai pencemar yang terbentuk karena reaksi-reaksi kimia yang terjadi dengan adanya sinar matahari. Lalu berikut adalah pencemaran udara di dalam rumah. Contohnya, asap rokok, karbon monoksida dari mobil dan motor, amonia dari pembersih rumah tangga, paradiklorobenzana dari pewangi ruangan dan kamfer, lalu ada nitrogen oksida dari kompor gas, dan masih banyak yang lainnya. Lalu ada pencemaran udara yang lainnya. Pencemaran udara yang lain mencakup hal-hal sebagai berikut, yaitu senyawa lain seperti pestisida, herbisida, alkohol, dan lain-lain. Lalu ada partikulat yaitu debu,
garam, dan asbestos. Lalu ada zat radioaktif, lalu ada panas, dan yang terakhir adalah kebisingan. Lalu, apa sih yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pencemaran tersebut? Yang pertama, mengubah atau menyesuaikan gaya hidup. Contohnya seperti tidak membeli atau menggunakan alat-alat yang boros energi, menghemat energi, atau dengan melakukan penghijauan. Nah, yang kedua, mengikuti perkembangan informasi tentang lingkungan. Bekerja sama dalam kelompok untuk memberikan penerangan kepada masyarakat maupun sekolah-sekolah. Selanjutnya, dapat berkomunikasi dengan para wakil rakyat dan pengambil keputusan. Menyuarakan pendapat melalui media cetak maupun media elektronik. Nah, yang terakhir, dengan mengembangkan pemikiran dan teknologi untuk mengurangi pencemaran.